Hai semuanya, selamat datang kembali, selamat berjumpa kembali di webinar kita malam hari ini, Jumat 11 Agustus 2023 bersama Subiantik, Sehat dan Cantik bersama Subiantik. Nah, malam hari ini kita akan kembali sharing tentang pelihara air dengan enzim yang pastinya bakal seru banget dengan narasumber ahlinya Neng Betty Kusuma Wardani yang biasa saya panggil dengan sebutan Neng Betty. Halo Neng Betty, selamat malam. Apa kabar Neng Halo, Betty? selamat malam. Alhamdulillah sehat. Apa kabar, Mbak? Alhamdulillah sehat juga Neng. Nah teman-teman Neng Betty Kusuma Wardani ini bertempat tinggal di Yogyakarta. Beliau ini mempunyai jabatan sebagai koordinator bidang pendidikan ekoenzim Nusantara Daerah Istimewa Yogyakarta. Betul ya Neng ya? Masih sekarang Ya, ya Neng ya? ya. Nah, eh, awal usaha beliau ini bergabung dengan komunitas Ekoenzim Nusantara Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2020. Nah, sedikit cerita nih, sejarah singkat memulai usaha. Beliau di awal pandemi 2020 mengikuti kelas online Ekoenzim Nusantara Balikpapan. Eh, dan beliau ini, juga, mulai pada bulan September ya, Neng, ya, di 2020, Ekoenzim Nusantara Daerah Istimewa Yogyakarta dan mulai bergabung membantu mentor untuk menghandle, tanya jawab harian dalam kelas online. Mentor saat itu masih dibantu oleh mentor senior di Balikpapan. Nah, akhir bulan November 2020 untuk kelas online, eee, Daerah Istimewa Yogyakarta, mentor dialihkan ke relawan DIY dan mulai menghandle kelas di akhir Desember 2020 dengan beberapa mentor lain, secara bergantian. Sampai saat ini kelas online Ekoenzim Nusantara, DIY sudah mencapai 20 kelas, dan masih akan terus berlanjut ya, Neng, ya. Iya. Nah, sebelum melanjut ke materi inti nih, saya mau tahu dulu nih, apa sih pentingnya menjaga kebersihan air bagi manusia dan lingkungan hidup sekitar menurut Neng Betty? Silahkan Neng Betty. Oke. Pada prinsipnya air itu kan kita gunakan setiap hari dan pastinya kita harus memastikan bahwa air yang kita gunakan setiap hari, baik kita konsumsi ataupun untuk kita kebersihan di luar konsumsi, itu dipastikan harus air yang baik, yang aman dan sehat. Itulah kenapa, materi kita hari ini nanti kita akan membahas, bagaimana dengan air itu dapat kita jadikan air yang lebih baik untuk kita gunakan, begitu. Oke, baik. Mungkin nanti akan dibahas secara detail ya, Neng ya, Iya, saat materi nanti. Nah, materi kali ini bakal seru banget nih ya, karena kita bakal membahas seputar pelihara air dengan enzim. Sebelumnya nih, enzim yang terbuat dari bahan limbah organik ternyata memiliki banyak manfaat. Salah satunya dapat membersihkan dan menjernihkan air, contohnya di danau atau sungai yang kotor. Cara mudah yaitu dengan menuangkan cairan enzim karena berbahan organik dan sudah difermentasikan selama beberapa bulan. Cairan enzim ini juga tidak berdampak negatif ya Neng ya kepada ekosistem air. Tidak ada efek samping jika enzim dituangkan ke dalam air karena bakterinya organik, jadi tidak ada masalah dengan air dan hewan yang ada di dalamnya.
Oke, nah nanti, Sobat Subi, nanti kalau ada pertanyaan boleh langsung ditanyakan saja di room chat-nya ya teman-teman ya. Nanti saya bantu bacakan dan sampaikan ke Neng Betty. Oke, silahkan Neng Betty untuk memaparkan materinya. Oke, baik. Sebentar saya share screen dulu ya. Materi kita hari ini, adalah pelihara air dengan enzim ya. Maksudnya pelihara air dengan enzim ini apa? Sama halnya kalau kita punya, eee, binatang peliharaan, jadi kita memelihara, tapi yang kita pelihara ini adalah air, bukan hewan ya. Tapi ya istilahnya mirip-mirip seperti itu. Oke. Nah, air pelihara. Selain air yang bersih, tubuh kita itu sebenarnya membutuhkan air yang aktif. Air yang aktif itu apa? Air aktif itu adalah air yang mempunyai energi di dalamnya. Nah, biasanya air yang aktif itu berada pada sumber mata air. Kenapa? Karena biasanya sumber mata air itu, dari dalam bumi itu dia sudah dimatangkan oleh bumi dan dia menyembur keluar. Itulah namanya sumber mata air dan dia ini adalah air aktif, maksudnya seperti itu. Jadi dia air yang sudah matang dan keluar dari dalam bumi. Nah, saat ini kan, ratusan juta ya, itu orang itu menggunakan air yang sudah nggak aman, nggak bersih. Meskipun kadang kalau penampakannya itu kelihatan airnya jernih, gitu ya. Tapi, kalau kita lihat lebih lanjut, kita cek lebih lanjut, ternyata di balik kejernihannya itu, ternyata airnya itu justru tidak aman kita gunakan. Nah, kemudian air sumur atau ledeng itu sekarang sebagian besar itu bukan air aktif lagi. Nah, bagaimana kita, bisa membuat air itu menjadi aktif kembali, sehingga baik untuk kita konsumsi, baik untuk kita gunakan kebersihan sehari-hari, kita menggunakan enzim untuk mengaktifkan air kembali. Nah, agar air itu aktif kembali, kita menggunakan enzim dan kita pelihara selama beberapa hari sebelum kita gunakan. Nah, caranya sebenarnya sangat mudah. Jadi air yang akan kita gunakan baik konsumsi atau untuk kebersihan, itu kita hanya cukup meneteskan dengan enzim. Nah, ciri-cirinya itu ketika air itu sudah kembali aktif, sudah kita pelihara, ketika kita konsumsi itu nanti akan terasa beda. Dia akan lebih lembut dan lebih nyaman di tenggorokan ketika kita minum atau kita konsumsi. Dan kualitasnya dia akan lebih baik, menjadi lunak dan manis rasanya ya dibandingkan dengan air yang tidak kita pelihara. Nah di sini, jadi air itu mempunyai molekul-molekul. Nah, enzim ini dia akan merubah molekul dalam air yang tadinya besar, itu menjadi molekul-molekul yang kecil. Nah, kalau molekul itu kecil, dia memiliki daya tembus sel yang kuat di dalam tubuh kita. Jadi, eee, tubuh kita itu mempunyai membran sel yang biasanya dilalui oleh cairan dan cairan dan air itu, kalau molekulnya itu terlalu besar, maka, kandungan yang terdapat dalam air itu tidak akan terserap maksimal oleh sel dalam tubuh kita. Nah, oleh karena itu, ketika kita memelihara air ini dengan enzim, molekul air ini akan berubah menjadi kecil dan dia akan lebih mudah masuk ke dalam sel kita. Nah, sel kita ini adalah, bagian tubuh kita yang membutuhkan banyak air agar tetap sehat, seperti itu.
Nah ini, jadi yang tadi sudah saya sampaikan juga, air dengan gugus molekul yang besar, energi aktivitasnya hampir tidak dapat melewati berbagai saluran kecil di dalam tubuh kita dan memasuki sel tubuh, sehingga membuat kerja tubuh semakin berat. Jadi kadang gini Mbak, eee, kadang kita disarankan untuk banyak minum air supaya badan itu kita itu sehat, banyak minum air putih, seperti itu. Bisa apa, membuang kotoran-kotoran di dalam tubuh. Tapi jika airnya itu tidak aman atau airnya itu lebih banyak molekulnya yang besar, maka itu menjadi tidak efektif, seperti itu. Jadi justru nanti beban tubuh itu semakin berat malahan. Contohnya seperti ginjal kita jadi lebih bekerja berat dalam menyaring, racun-racun dalam tubuh kita, gitu. Nah, ini pelihara air. Yang dimaksud pelihara air di sini adalah penjernahan air yang sederhana, ekonomis, dan efektif. Kemudian air yang baik itu adalah air yang bersih, air yang aman, air yang murah, dan mudah kita dapatkan. Nah, ini sekarang bahan-bahannya. Bahan-bahannya simpel saja, kita hanya butuh, eee, 3, yaitu enzim yang akan kita gunakan. Kita selain enzim, kita memerlukan wadah dan jelas kita memerlukan air yang akan kita pelihara. Nah, enzim yang bisa kita pakai itu ada enzim buah dan, ekoenzim. Nah, ekoenzim ini sebenarnya dia adalah pilihan terakhir. Mungkin orang nanya, katanya ekoenzim nggak boleh dikonsumsi. Memang ekoenzim tidak boleh dikonsumsi, tapi karena ini penggunaannya sangat sedikit sekali, maka aman, tidak masalah ya. Eee, cuman kalau ada kita punya enzim buah, kita bisa menggunakan enzim buahnya itu, kalau tidak ada, baru kita menggunakan ekoenzim. Nah, enzim buah ini mungkin kita lebih sering mengenal dengan classic enzim atau graceful enzim. Sebenarnya classic enzim dan graceful enzim ini adalah merek merek yang dikeluarkan oleh dari Dr. Ross, gitu. Kemudian, wadah. Nah, wadahnya itu kita bebas ya, mau pakai wadah plastik boleh, wadah kaca boleh, wadah stainless boleh, karena di sini, air ini tetap akan terfermentasi tapi tidak sekuat fermentasi layaknya kalau kita membuat enzim buah atau ekoenzim, oke. Jadi kita, boleh pakai yang kaca ataupun yang stainless. Nah, kemudian air. Nah, air yang kita pelihara itu sebaiknya adalah air keran, air filter, atau air layak minum. Nah, nanti kalau, kita bisa menggunakan air mentah ataupun air yang, sudah siap dikonsumsi boleh. Kalau air yang sudah siap dikonsumsi, nanti kita bisa langsung mengkonsumsi. Tapi kalau yang air keran, misal akan digunakan untuk konsumsi, maka nanti bisa dipelihara sebelum dimasak ataupun setelah dimasak. Jadi bebas ya, di sini nggak ada aturan baku, kapan kita harus pelihara air, boleh air yang sebelum dimasak atau air yang sesudah dimasak, itu bebas. Kalau air yang sesudah kita masak itu kita pelihara, maka tanpa dimasak lagi dapat kita konsumsi. Tapi kalau kita menggunakan air mentah, setelah kita pelihara, air wajib untuk dimasak kalau kita akan konsumsi. Tapi misalnya kita gunakan untuk, keperluan lain, misalnya untuk, detox, misalnya rendam kaki,
itu air mentah nggak dimasak pun nggak masalah ya. Oke. Jadi bahannya yang kita butuhkan hanya 3 ini aja. Oke, nanti, setelah selesai saya sharing slide-nya, saya akan tunjukkan, contoh enzim buah dan ekoenzimnya. Kemudian cara pembuatan. Nah, kita harus cari wadah yang bertutup, yang bisa menampung air. Jadi dipastikan wadahnya itu tidak bocor dan ada tutupnya. Boleh pakai ember, boleh pakai galon, boleh pakai apa, bekas air mineral itu. Nah, nanti kita pastikan wadahnya itu bersih dulu ya. Wadahnya bersih, kita isikan air ke dalam wadahnya hingga penuh. Nah, setelah penuh nanti tinggal kita tambahkan setetes saja enzim buah atau ekoenzim. Jadi kita tidak memerlukan banyak, tapi hanya setetes saja. Semakin encer semakin efektif, karena enzim ini eee, ketika bertemu dengan air yang banyak, dia akan semakin efektif. Jadi mau airnya 1 liter, 5 liter, 20 liter, atau 30 liter, itu cukup dengan 1 tetes enzim saja itu sudah cukup. Nah, setelah itu kemudian kita tutup rapat, nanti kita simpan di tempat yang sejuk, kalau bisa dihindarkan dari sinar matahari untuk mencegah lumut. Karena kan biasanya kalau kita ada air di dalam botol, kita taruh di yang sering terkena sinar matahari kan biasanya terus muncul lumutnya itu. Nah, air pelihara ini nanti setelah kita tetes dan kita tutup, kita simpan, kita pelihara minimal 2 hari atau 48 jam. Nah, kemudian kita lihat nih kualitas airnya. Biasanya kalau kualitas airnya semakin buruk, maka kita butuh waktu lebih lama. Tetapi ketika air bagus pun ketika kita pelihara lebih dari 2 hari, lebih dari 48 jam, itu tidak apa-apa. Nanti semakin lama kita menyimpan airnya, kualitasnya akan semakin baik. Jadi nanti, mungkin teman-teman besok bisa mencoba, ketika dikonsumsi, air pelihara yang kita pelihara misalnya 2 hari, dengan 1 minggu, dengan 1 bulan, atau dengan lebih dari 1 bulan, nanti rasanya akan berbeda. Biasanya yang semakin lama disimpan, itu akan rasanya lebih lembut dan lebih manis. Nah, ini permasalahan yang sering muncul saat kita pelihara air. Pertama, biasanya akan muncul lumut hijau. Nah, lumut ini biasanya disebabkan karena cahaya. Solusinya, kita letakkan di tempat yang sejuk, kita hindarkan dari cahaya, atau jika perlu nanti kita bisa tutup dengan benda yang tidak tembus cahaya. Atau misal punya ember yang tidak bening, kalau ember kan biasanya nggak bening ya itu warnanya, itu nggak apa-apa. Tapi biasanya ya kalau yang muncul lumut itu yang pakai botol air mineral ataupun, galon, itu biasanya dia akan muncul lumut. Tapi sebenarnya lumut itu adalah tanda di mana air itu sudah mulai aktif kembali. Kemudian masalah yang kedua, muncul flokulan atau sedimen atau endapan. Warnanya bisa hitam, coklat, atau putih. Jangan khawatir, karena kadang kemarin waktu saya memasukkan air kayaknya tidak nggak masalah, tapi ini kok jadi kayak muncul kayak gini ya. Jadi kayak ada, apa ya, kayak semacam selaput yang mengambang ataupun berada di dasar air. Nah, itu nggak masalah ya, karena, karena ada enzim jadi ada kemungkinan masih
masih ada proses ataupun reaksi fermentasi yang mengakibatkan munculnya flokulan atau sedimen ini. Jadi jangan buru-buru dibuang, tidak apa-apa, nanti kalaupun mengganggu nanti bisa saat digunakan bisa disaring bagian yang atas atau yang bersih, seperti itu. Kemudian masalah yang ketiga, air menjadi bau. Nah, kalau airnya itu menjadi bau, penyebabnya biasanya ada 2. Biasanya air yang kita gunakan itu cenderung asam, atau kalau air asam itu biasanya pH-nya yang rendah ya, atau kalau kelebihan enzim juga dapat menyebabkan fermentasi ulang dan air menjadi keruh dan bau. Jadi gini, kita peliharanya cukup dengan 1 tetes aja, tes gitu. Jadi kalau dia biasanya kelebihan misalnya, eee, ngerasa kita mau airnya yang banyak biar efektif, saya mau kasih 1 tutup botol. Itu malah malah tidak, apa ya, malah ini, menyebabkan fermentasi ulang dan nanti malah nggak jadi, gitu. Jadi, airnya cukup 1 tetes saja. Atau kalaupun memang air yang akan kita pelihara itu sangat banyak sekali, misalnya kita mau pakai tandon gitu, mungkin, kalaupun mau lebih dari 1 tetes, cukup 2 atau 3 tetes itu sudah cukup banyak, demikian. Nah, kemudian air yang kita pelihara itu nanti lama-kelamaan akan menjadi jernih dan manis kembali, begitu. Nah, kemudian kegunaan air pelihara itu apa aja? Air pelihara dapat kita pakai untuk memasak, makanan, minuman, bisa untuk mencuci sayur dan buah, kemudian untuk, misalnya perawatan tubuh, mandi, detok kaki, itu juga bisa. Nah, materinya cukup singkat ya, ini, mungkin nanti kalau kita untuk, apa, tanya jawab atau gimana. Nah, ini saya tunjukkan dulu nih, bisa dilihat nggih, ini klasik enzim yang keluaran dari Dokter Ross. Kelihatan ya? Ini Kelihatan adalah nih. enzim buah. Nah, klasik enzim di sini adalah merek, tapi orang mengenal enzim buahnya itu sebagai klasik enzim. Jadi, yang benar sebenarnya enzim buah sih, tapi nggak masalah. Cuman kalau yang Graceful enzim itu saya tidak punya, sama-sama keluaran Dokter Ross. Bedanya kalau Graceful enzim itu dia ketika fermentasi difermentasikan dengan mama enzim yang usianya sudah 30 tahun lebih. Dan biasanya Graceful enzim itu harganya lebih mahal. 1 botol kecil begini aja bisa sampai 400-an ribu kalau nggak salah. Kalau yang Classic enzim ini lebih murah, biasanya kalau yang dari Dokter Ross itu, eee, hampir 1,5 liter itu kayaknya mungkin nggak sekitar 100-an lah, gitu. Nah, kemudian ini alternatif terakhir kalau kita tidak punya enzim buah, kita bisa menggunakan ekoenzim. Nah, kemudian, eee, contoh ini misalnya nih kita pakai galon kayak begini, sisa air mineral. Nanti kita isi penuh, kemudian kalau sudah penuh, boleh pakai yang bebas ya ukurannya ya, mau yang ini 6 liter atau mau pakai yang 1,5 liter, atau mau pakai galon yang 20 liter, atau pakai ember yang lebih besar, bebas. Eee, Nanti biar gampang, kalau saya biasanya pakai kayak gini, kayak botol drop begini, nanti plastik NC-nya saya masukkan ke sini, kemudian, eee,
Ini saya isi penuh, kemudian cuman 1 tetes saja, tes, gitu aja, dan dipelihara minimal 2 hari. Caranya simpel sekali ya, cuman gitu aja. Jadi, kita bisa memperbaiki kualitas air yang kita gunakan agar lebih, sehat, agar lebih aman dengan cara yang ekonomis dan sangat mudah, gitu. Ya, mungkin itu dari saya. Jika ada pertanyaan, monggo silahkan. Nanti kalau misal ada hal-hal lain yang perlu saya sampaikan, nanti saya sampaikan lagi. Sementara itu dulu materinya, Mbak. Boleh silakan kalau ada pertanyaan. Oke, wah baik, itu ya adalah, penjelasan tadi ya teman-teman ya dari Neng Betty yang sudah menjelaskan materinya malam hari ini nih, sangat keren ya sekali ya Neng Betty ya. Nah, Neng Betty, bagaimana caranya kita tahu kalau air itu baik ya, Neng, ya? Tadi yang disebutkan oleh Neng Betty, apa itu air yang baik, ya materi awalnya. Nah, caranya kita tahu kalau air itu baik, gimana ya, Neng, ya? Air yang baik itu saat kita konsumsi itu, eee, badan kita merasa merasa beda ya. Kadang kalau gini, mungkin karena Mbak Dani belum pernah mencoba, Iya, mungkin, bener bener. kalau kita diajarkan dengan keajaiban atau, rahasia 2 gelas air. Jadi mungkin nanti Mbak Dani bisa coba atau teman-teman yang lain bisa coba, kalau ada klasik enzim ataupun ada ekoenzim di rumah dengan cara saya tadi, eee, jadi 2 gelas air ini diisi dengan sama-sama air yang sama, kemudian satu diteteskan dengan enzim buah, 1 tetes dan yang satu tidak. Biasanya ketika kita langsung konsumsi saat itu, saat melewati tenggorokan itu ada rasa yang berbeda. Kalau belum pernah mencoba mungkin belum ada bayangan ya seperti apa. Tapi kalau yang saya rasakan ketika saya minum dengan air yang, saya pelihara, dengan air yang tidak dipelihara, ketika melewati kerongkongan itu ada bedanya, Mbak. Jadi dia saya ngerasanya lebih lembut aja ketika dia lewat kerongkongan gitu. Jadi, mungkin patokan saya untuk mengetahui air itu bagus atau tidaknya, yang paling gampang itu ketika dirasakan di situ tadi. Dan kemudian kadang, kalau kita minum minum banyak air tapi badan kita itu ngerasanya misalnya kita dalam kondisi normal, kita minum banyak air, tapi, apa, kayak badan kita itu misalnya tidak ya biasa aja tidak ada perbaikan atau gimana, dibandingkan dengan kita minum ini tadi, mungkin badan kita akan lebih nyaman seperti itu. Ya, jadi kalau saya sih menandainya air baik tidaknya itu saat kita konsumsi, efeknya ke tubuh kita itu seperti apa, gitu. Oke, baik. Ya, Memang, sangat berbeda ya, Neng, ya, ya, air yang baik itu memang mungkin kalau diminum terasa lembut, terus terasa lebih manis, ada manis-manisnya gitu ya, Neng, ya? ya, meskipun air tawar ada ya beda lah pokoknya. Saya kalau kalau belum mencoba mungkin belum bisa membedakan sih ya, Mbak, Iya, betul sekali. ada Nah, bedanya. dari air baik itu, kita itu, mencampurkannya dengan enzim saja atau ada campuran lain ya, Neng, ya? Mungkin Cukup ada dengan enzim saja, oke. cukup dengan enzimnya ini aja yang 2 tadi boleh boleh enzim buah atau, klasik enzim dan itu cukup 1 tetes aja, sangat sedikit sekali.
Jadi makanya kita sebut ini adalah cara yang paling mudah dan paling ekonomis, gitu Berarti ya. memang, dari tadi, apa namanya, klasik enzim ya, Neng, ya, itu cukup diteteskan saja ke air, mineral biasa gitu ya, Neng, ya? Iya, Atau boleh air mineral, boleh air kran, bebas, Mbak. Jadi, kalau kita mau pakai air mineral atau air yang sudah matang, ditetes, kita pelihara 2 hari, kita bisa langsung konsumsi. Tapi kalau air mentah yang kita tetes, sebelum kita konsumsi kita harus, masak dulu, gitu. Jadi bebas pilihan airnya, mau air mineral, air kran, air sumur, kayak gitu. oke, Tapi nah biasanya gini, nyuwun sewu, saya potong dulu, kalau air pam itu biasanya kan mengandung kaporit, iya betul sekali, Neng. nggih. Nah, kalau air pam itu sebaiknya 2 minggu, tunggu 2 minggu. Oke, berarti kalau air pam itu nunggu 2 minggu diamkan dulu ya, Neng, ya? Ya, air pamnya kita teteskan, enzimnya, kita tunggu 2 minggu baru bisa kita gunakan, kita konsumsi, begitu. Oke, berarti memang, sangat, penting banget ya, Neng, ya, air baik itu untuk kesehatan juga mungkin lebih, lebih baik dan terjamin ya, Neng, ya. Nah, Ya. kalau untuk air yang baik biasanya kan bisa diperjualbelikan yang tadi contohnya ada klasik enzim, itu biasanya ada kadaluarsanya atau enggak, Neng? Kalau, classic enzim atau enzim buah dan ekoenzim itu selama penyimpanannya baik, itu tidak ada masa kadaluarsa. Jadi prinsipnya dia sama dengan wine ataupun anggur. Semakin dia umurnya semakin tua, dia akan semakin powerful dan semakin bagus. Itu. Jadi biasanya kalau untuk pengobatan atau treatment-treatment kesehatan yang lain, biasanya kita menyarankan gunakan enzim yang tua. Dan kalau klasik enzim ataupun enzim buah ini, dia fermentasinya minimal 6 bulan, tapi rata-rata kita menyarankan 1 tahun misalnya kalau untuk enzim buah, misal mau bikin sendiri ya. Nah, enzim buah ini cara bikinnya juga gampang. Dia sama dengan cara kita bikin ekoenzim. Rumusnya sama, 1:3:10, hanya perbedaannya adalah bahan yang digunakan. Nah, kalau, enzim buah ini kita menggunakan buahnya, mungkin dengan kulitnya yang tipis boleh kita gunakan, tapi kalau ekoenzim kita kan menggunakan, bahan apa, bahan organik sisanya, kayak kulitnya atau yang sudah tidak layak konsumsi tapi belum busuk, itu masih bisa digunakan untuk membuat ekoenzim. Tapi kalau untuk klasik enzim, dipastikan, kita memilih buahnya yang bagus dan segar. Nah, kemudian untuk airnya, kalau ekoenzim itu airnya itu kita bisa menggunakan air mentah atau air kran dari sumur itu bisa langsung kita gunakan. Kalau klasik enzim, sebaiknya kita menggunakan air mineral yang sudah, layak kita konsumsi. Nah, lebih baik lagi kalau kita menggunakan air yang mineralnya dihilangkan atau air suling yang layak konsumsi, itu untuk klasik enzim. Kemudian untuk gulanya, kalau fermentasi kan kita membutuhkan gula. Nah, kalau untuk ekoenzim itu kita bisa gulanya gula Jawa, gula merah, gula aren, molase, kayak gitu. Tapi kalau untuk klasik enzim kita menggunakannya madu, gitu. Jadi untuk klasik enzim ini yang memang fermentasi buah yang diperuntukkan untuk konsumsi, ya fermentasinya disarankan 1 tahun, tapi 6 bulan sudah bisa digunakan jika kondisi darurat. Jadi misalnya mau bikin sendiri nih di rumah, nggak mau beli di luaran, tapi ya itu harus sabar 1 tahun, nanti bisa
digunakan. Kemudian medianya. Nah, kalau karena ini kita konsumsi, klasik enzim itu medianya dipastikan kita menggunakan, wadah kaca saat fermentasi. Karena kalau kita menggunakan wadah yang dari plastik seperti kita bikin ekoenzim itu biasanya zat-zat yang dari plastiknya itu dikhawatirkan akan mempengaruhi, hasil dari fermentasinya. Jadi lebih aman kalau kita bikin klasik enzim atau enzim buah itu menggunakan wadah kaca, demikian. Kalau misalnya mau bikin sendiri ya, gitu Mbak. Oke, berarti kalau mau bikin sendiri itu, melalui, enzim buah, kan pakai tadi, Ibu Neng Betty sebutkan ada kulit buah ya, Neng, ya. Nah, kulit buah apa aja sih yang bisa dijadikan untuk membuat enzim, Neng? Kalau, untuk ekoenzim itu semua kulit buah yang tidak berminyak, tidak tidak berminyak, tidak keras, tidak busuk, dan belum dimasak, tidak kering, itu biasanya bisa. Dan kalau ekoenzim itu bisa juga dengan sisa sayur, tidak hanya buah. Tapi kalau, classic enzim itu kalau bisa buah yang benar-benar masih bagus, masih segar, dan ini biasanya kalau untuk ekoenzim kan kita menyarankan 5 macam kulit buah minimal. Nah, kalau classic enzim itu biasanya kita menyarankannya juga minimal 5, tapi akan lebih baik jika, eee, buahnya lebih dari 5. Rata-rata kalau kami diajarkan itu membuat classic enzim itu dengan buah minimal 29 macam atau sekitar 30 macam buah ketika membuat classic enzim. Karena semakin banyak jenis buahnya, maka enzimnya akan semakin kaya, gitu, Mbak. Jadi semakin powerful kalau enzimnya semakin kaya. Oke, untuk tingkat, pembuatan ekoenzimnya nih, untuk enzim buah dan klasik enzim itu sama atau berbeda ya, Neng, ya? Mungkin dari bahannya kan tadi sama ya, sama-sama pakai kulit juga ya, Neng, ya? Kalau classic Bedanya enzim bukan kulitnya, Mbak, tapi pakainya buahnya. oh Nggih, oh, cuman kalau yang kulitnya tipis seperti kulit anggur kayak gitu, itu nggak perlu dikupas, nggak apa-apa. oke, berarti Iya memang sangat berbeda ya, Neng, ya? iya beda. Tingkat, tingkat apa ya namanya ya, tingkat bagusnya yang lebih bagus itu klasik enzim atau enzim buah, Neng? Atau sama-sama, sama-sama bagus untuk digunakan untuk memelihara air supaya baik atau memang, setiap mungkin kan ada kelebihan dan kekurangan ya, Neng, ya. Nah, kelebihan dan kekurangan dari enzim buah dan klasik enzim sendiri itu apa ya, Neng, ya? Yang berkaitan dengan, untuk pelihara air gitu? Oke, kalau enzim buah dengan classic enzim itu sama, classic enzim itu hanya merek, mungkin yang dimaksud perbedaan antara ekoenzim dengan enzim buah ya? Oke, bisa jadi Nggih, seperti itu, Neng. heeh. Oke, sebenarnya sama-sama bagus, Mbak, di sini kita nggak nggak ada perbedaan, hanya ketika kalau misalnya kita mau konsumsi, untuk peruntukan konsumsi, memang sebaiknya kita menggunakan enzim yang dibuat atau diperuntukkan untuk konsumsi. Kalau kita mau air peliharanya digunakan di luar untuk konsumsi, maka sebenarnya nggak apa-apa kalau kita menggunakan ekoenzim. Tapi semisal tidak ada klasik enzim dan kita harus mengkonsumsi, maka dengan ekoenzim pun tidak masalah. Gitu aja sih, karena sebenarnya perbedaan jadi, kenapa ekoenzim ini tidak boleh dikonsumsi, karena sebenarnya dia perbedaannya ada pada gulanya. Kalau klasik enzim itu kan kita pakai madu, sementara kalau ekoenzim itu kan, eee, pakai gula gula molase, gula merah, gitu, gula aren.
Nah, kalau menurut yang disampaikan oleh penemunya ekoenzim, Dokter Rosukon, itu kalau kita mengkonsumsi ekoenzim secara rutin ini ya, kalau sudah diencerkan kalaupun tertelan tidak sengaja itu tidak apa-apa. Yang dipermasalahkan ini adalah ketika kita mengkonsumsi ekoenzim secara rutin, nanti, efeknya akan sama dengan kalau kita mengkonsumsi minuman beralkohol. Jadi nanti akan menimbulkan inflamasi di dalam tubuh, seperti itu. Makanya Dokter Rosukon itu menyarankan kalau konsumsi lebih baik menggunakan madu sebagai, eee, media fermentasi karena ketika fermentasi kan bakteri butuh makan dan makannya bakteri itu kan adalah gula. Seperti itu. Jadi dari penemunya sendiri Dokter Ross itu lebih menyarankan ketika kita konsumsi yang digunakan adalah madu, bukan gula yang lain. Demikian. Jadi kalau efeknya terhadap, air pelihara itu nggak ada beda, sama-sama nanti hasilnya baik. Mau makin lama dipelihara, semakin baik kualitasnya. Eee, ada juga penelitian, tapi, penelitian ini tadi nggak saya share di screen, sebenarnya saya dapat juga, hanya tidak saya share karena tulisannya tulisan Cina. Saya sendiri nggak bisa baca tulisannya, hanya ketika dijelaskan, eee, ketika jadi dia memelihara air di dalam satu wadah. Ketika, dipelihara sekian hari, kualitasnya itu bakteri baiknya ada sekian. Kemudian ketika dipelihara lebih lama lagi, bakteri baiknya meningkat dan bakteri jahatnya menurun. Kemudian dipelihara lebih lama lagi, bakteri baiknya semakin meningkat dan bakteri jahatnya semakin turun. Jadi itulah kenapa air pelihara ini ketika kita pelihara lebih lama, selain molekulnya itu semakin mengecil dan bakteri baiknya itu akan semakin banyak dibandingkan bakteri jahatnya itu akan semakin menurun. Demikian kalau dari sharing penelitian yang saya dapat itu, Mbak. Ok oke, baik, Neng. Nah, tadi kan, untuk mencampurkan, air dan enzim itu sendiri kan, 1 tetes aja ya, Neng, ya. Berarti itu memang takarannya harus 1 tetes atau memang apa ya, semaunya kita, mau 1 tetes atau 2 tetes atau memang ada takarannya ya, Neng, ya? Eee, sebisa mungkin kalau memang kita sebatas kita menggunakan, eee, botol air mineral, ataupun galon 20 liter, 30 liter, itu cukup 1 tetes saja. Kalau misalnya mau lebih dari itu, cukup 2 atau 3 tetes saja. Tapi gini, prinsipnya enzim ini akan bekerja baik di air yang banyak. Jadi semakin banyak airnya, semakin sedikit enzim yang kita gunakan, dia akan semakin bagus, gitu. Jadi, karena kalau kebanyakan nih, misal, kan kadang orang, mikirnya, "Wah, biar powerful, tak tambahin aja." Ternyata enggak, karena sistem kerja enzim ini cukup unik ya. Jadi dia, eee, karena dia membutuhkan air yang sangat banyak, itu dia akan bisa bekerja lebih efektif, jadi cukup sedikit saja, 1 tetes saja, itu. Jadi kalau kita mau pakai ember, mau pakai galon, mau pakai, botol 1,5 liter, itu tetap 1 tetes aja. Kecuali kalau misalnya nanti mau pakai itu yang toren yang kapasitas sudah ratusan liter, nah itu mungkin
mau 2 tetes, 3 tetes, itu masih bisa, nggak apa-apa. Jadi pemakaiannya itu sebenarnya sangat irit sekali, cuma 1 aja tetes. Itu sudah membuat air yang kita gunakan itu menjadi baik dan sangat aman, sangat layak, dan baik untuk, sel-sel tubuh kita, demikian. Oke, berarti memang, 1 tetes itu juga sudah cukup ya, Neng, ya? Sudah cukup. Oke. Nah, eee, selain tadi kan Neng berarti kan sudah, apa namanya, menjelaskan masalah ya Neng ya. Selain masalah yang tadi salah satunya ada munculnya lumut, terus air menjadi bau, terus ada apa lagi nih? Mungkin Muncul ada sedimen, iya. iya. Nah, mungkin ada masalah, mungkin, selain 3 masalah yang tadi Neng Betty sebutkan, mungkin ada masalah lain yang sering terjadi atau ada, masalah yang, tidak terduga gitu pada proses, saat percampuran antara air dan enzim itu sendiri, Neng? Kalau selama ini yang sering muncul itu 3 itu sih, Mbak. Jadi yang pernah saya alami waktu awal-awal belajar, jadi kan saya mikirnya, "Oh, pakai galon saya kasih agak banyak." Ternyata kok kok baunya jadi nggak enak ya, kayak gitu. Itu pernah. Kemudian memang kalau air itu dalam wadah yang bening, tembus cahaya, kalau kita simpan di tempat yang terkena cahaya matahari langsung biasanya memang cenderung lumutan, hijau, kayak gitu. Dan yang untuk sedimen atau flokulan ini, saya juga pernah ngalami, waktu saya ngisi galon itu saya merasa air itu galon itu sebenarnya sudah bersih sebelumnya, jadi tidak ada endapan apapun yang tertinggal di situ. Karena galon itu galon air mineral yang isi aslinya baru saja habis dan langsung saya isi. Jadi tidak ada barang-barang lain yang memungkinkan kotoran itu mengendap di bawah. Nah, saya simpan agak lama, itu ketika saya gunakan, saya tuang, mau saya masak, kok kayak ada yang, apa ya, semacam semacam kulit ari yang lupas, tapi dia, apa ya, kayak selaput gitulah, ada beberapa serpihan kayak gitu di ini. Saya pikir, "Ih, kok jadi kayak gini ya? Kok jadi kotor kayak gini?" Saya pikir waktu itu ada masalahnya seperti itu, saya buang. Oh, ternyata enggak, memang memang ini nggak apa-apa, ini wajar. Dan kalaupun ini cukup disaring aja, misalnya pakai saringan air. Jadi nanti kita, masak yang bersihnya, kayak gitu. Jadi Oh. masalah yang timbul yang pernah saya alami 3 itu dan rata-rata ya itu sih masalahnya, kalau masalah lain saya belum belum pernah ada tahu. Oke, siap. Nah, untuk, air yang sudah dipelihara dengan enzim atau tadi ada pakai klasik enzim, nah itu cuma bisa untuk diminum atau misalnya nih air keran kan itu air mentah ya, Neng, ya. Itu jika dicampurkan dengan enzim buah atau klasik enzim itu tersebut, bisa untuk, mungkin kalau nggak dimasak buat mandi atau buat cuci muka, itu bisa nggak, Neng? Boleh aja, bisa, Oke. nggih, cuman kan kadang kalau kita mandi kan sudah langsung ngucur dari bak. Kalau kita mau nyimpen buat mandi paling ya nanti bergalon-galon nanti kita nyimpennya sih. Iya Mungkin kalau juga sih. sekedar untuk treatment, misalnya rendam kaki yang nggak setiap hari, misalnya 2 hari sekali atau 3 hari sekali, tidak masalah, boleh-boleh aja. Dan kalaupun memang punya stok yang banyak mau dipakai mandi pun nggak masalah, boleh. Oke. Nah, tadi kan kalau pakai air pump itu didiamkan dulu selama 2 minggu ya, Neng, ya? Nah, Ya, kalau tidak didiamkan dulu, apa yang terjadi, Neng, ketika air karena itu ketemu, enzim? karena gini,
kita memelihara air itu kan kita lihat kualitas airnya juga. Kadang kan, kita sudah paham ya, kualitas air yang di rumah kita. Kadang ada yang, airnya itu kan kadang ada yang airnya itu saya pernah di daerah mana gitu, airnya itu cenderung kayak ada kayak berminyak gitu. Jadi ketika saya mandi, "Oh, ini airnya kok kayak gini ya?" Itu pernah. Kemudian saya pernah juga di daerah lain, airnya itu kayak menyebabkan, kayak kamar mandi itu jadi gampang hitam. Biasanya air yang kelebihan atau terlalu banyak kandungan logamnya, yang seperti itu. Jadi airnya keras. Nah, untuk air-air yang bermasalah seperti itu dan kita sudah tahu memang kualitas air di sekitar kita yang kita gunakan itu tidak bagus, maka kita wajib, untuk peliharanya itu minimal 2 minggu, lebih lama. Tapi kalau kita yakin air yang kita gunakan sumur kita jernih, bersih, seger, nah itu 2 hari itu sudah cukup, gitu Mbak. Oke. Nah, berarti misalnya nih, Neng, kalau pakai air sumur ketika, kan ada nih ya, Neng, ya, kayak permukiman yang mungkin, penduduknya itu padat ya, Neng, ya. Nah, itu kan biasanya kan ada yang pakai air sumur dan PAM, dan kita kan juga nggak tahu air sumur itu bersih atau enggak ya, Neng, ya. Nah, Mhm. itu misalnya nih, air sumur yang kita gunakan, yang dicampurkan nantinya sama enzim, itu misalnya kalau airnya mengandung, apa ya, kayak, airnya yang nggak baik gitu, Neng, itu berbahaya nggak, Neng, sepertinya? Enggak. Enggak, jadi nanti, dengan kita pelihara itu nanti kualitas yang tadinya tidak baik akan menjadi baik, dengan kerja enzimnya itu. Jadi enzim di sini dia akan memperbaiki kualitas airnya, gitu. Oke, berarti tidak, apa namanya, tidak ngaruh juga ya, Neng, ya? Ya, Nah, insya Allah apa nanti akan baik. oke. Nah, apakah semua jenis air bisa dipelihara dengan enzim, Neng? Bisa bisa, airnya bisa dipelihara dengan enzim, tapi, dipastikan airnya itu ya mungkin air yang di sekitaran kita yang keruh pun nanti kalau mungkin air yang keruh, ya itu tadi, kita butuh proses lebih lama aja. Tapi kalau untuk pelihara air sih, saya yakin insya Allah dengan enzim ini semuanya bisa dipelihara. Hanya butuh prosesnya aja, mana yang prosesnya cepat, mana yang butuh proses yang lebih lama. Karena ekoenzim sendiri itu kan sering juga digunakan untuk penjernihan air secara rutin. Atau kalau misalnya air di sekitar kita itu cenderung keruh, misalnya kita sumur itu biasanya kita bisa, eee, jernihkan dulu dengan enzim 1:10.000. Jadi kita, biasanya hitung dulu debit air sumurnya, katakanlah debit air sumurnya itu, sekian, tinggal nanti sekiannya itu dengan perbandingan tadi bagaimana. Jadi kalau 1 mili ekoenzim itu untuk 10 liter air, misalnya, kapasitas sumurnya itu 500 liter. Jadi 1 mili itu dikalikan, eee 50 ya, 1 mili, jadi cukup 50 mili dan biasanya itu nanti seminggu sekali ataupun kalau awal-awal misalnya, kualitas sumurnya itu benar-benar buruk, itu bisa seminggu sekali. Tapi nanti seiring waktu ketika kualitas airnya itu sudah membaik, nanti bisa, sebulan sekali, 2 bulan sekali. Nah, nanti dari air yang sudah kita perbaiki sebelumnya dengan ekoenzim, kita pelihara lagi ketika kita sudah gunakan sehari-hari kayak gitu. Oke, baik. Berarti
tidak ada efek samping ya, Neng, ya, bila Mhm, kita setiap harinya itu, minum air yang dicampurkan pelihara, dengan oh ya, dipelihara dengan enzim ya, Neng, ya. Berarti ya, memang tidak ada efek sampingnya. Nah, ya. ngomong-ngomong soal, klasik enzim nih, biasanya klasik enzim itu bisa jual belikan itu di mana ya, Neng, ya? Kita belinya di mana gitu? Misalnya saya Oh, kalau klasik enzim itu di online itu banyak sekali, yang jual dengan merek Dokter Ross ada banyak, atau, enzim buah buatan penjual sendiri pun juga banyak, banyak yang Kal jual. oke, kalau Neng Betty itu setiap harinya berarti, minum juga pakai air yang sudah dipelihara dengan enzim ya, Neng, ya? Iya, kadang-kadang, nggak sering, Oke karena kan yang biasa masak belum tentu saya. oke. Nah, biasanya Neng Betty itu pakainya, yang klasik enzim atau enzim buah ya, Neng, ya? Yang klasik enzim, saya biasanya pakai klasik enzim, karena saya juga bikin enzim buah sendiri di rumah. Oke, biasanya Neng Betty itu membuat enzim buah juga dikonsumsi sendiri atau juga diperjualbelikan ya, Neng, ya? Kalau enzim buah biasanya bisa diperjualbelikan, tapi kalau di kami, di, komunitas ekoenzim, kami tidak menjual ekoenzimnya. Tapi kalau ada relawan yang membuat enzim buah, maka boleh untuk dijualbelikan. Oke, dan mungkin harganya yang, klasik enzim itu juga berbeda ya, Neng, ya, dengan enzim buah ya, Neng, ya? Eee, biasanya kalau tergantung ini sih, Mbak, tergantung kalau yang klasik enzim ini karena dia sudah, apa ya, merek yang sudah cukup dikenal, mungkin dia akan lebih mahal dibandingkan yang buatan sendiri, gitu. Oke Karena ini sebenarnya yang ini impor sih kalau yang klasik enzim ini. Dia oke, dari Malaysia ini kayaknya. Iya, buatan Ennatur Malaysia. Jadi memang harganya mungkin lebih mahal dibandingkan kalau yang dijual enzim enzim buah yang biasa, yang dibuat sendiri. oke, itu yang Neng Betty punya klasik enzim itu berapa mili, Neng? Atau mungkin, per botolnya itu ada ukurannya? Kayak beli berapa mili atau Oh, kalau klasik enzim biasanya dijual itu 1,4 liter biasanya, yang oke. botol yang besar itu. Kalau yang enzim buah biasa, itu tergantung penjualnya, ada yang jual 100 mili, ada yang 200 mili, seperti itu. Nah, baik, Neng. Mengapa selalu ditekankan untuk mengencerkan enzim dengan air yang banyak, Neng? Karena semakin encer enzim, apa, airnya, maka kerja enzimnya akan semakin lebih efektif. Oke. Nah, Iya. untuk, fungsi nih, kalau, berarti dari enzim buah dan ekoenzim itu berbeda ya, Neng, ya. Nah, mengapa, air yang dipelihara itu nggak pakai ekoenzim ya, Neng, ya? Tapi pakai Boleh enzim buah? Boleh boleh. juga, Neng? Boleh boleh, pakai ekoenzim itu boleh, tapi pakai ekoenzim itu pilihan terakhir kalau kita tidak mempunyai enzim buah atau klasik enzim. Boleh, Oke. tetap boleh. Karena kan yang kita gunakan hanya satu tetes. Jadi meskipun ekoenzim itu disarankan untuk tidak dikonsumsi, karena dia hanya satu tetes, itu tidak masalah, nggak berbahaya. Yang berbahaya adalah ketika ekoenzim diminum murni tanpa diencerkan. Campuran. Oke, tanpa diencerkan. Berarti memang enzim itu bisa diminum jika diencerkan dan dicampurkan dengan air yang baik ya, Neng, ya? Ya, cuman tetap kita tekankan, ekoenzim itu adalah pilihan terakhir dan kalaupun mengencerkan itu ekoenzim cukup satu tetes itu tadi ya, jadi nggak boleh lebih. Jadi misalnya, eee
1 tutup botol ekoenzim dicairkan dengan 1 gelas air, kita minum, itu tetap kita tidak tetap nggak nyarankan, tetap sebaiknya tidak boleh. Tapi karena ini penggunaannya hanya 1 tetes saja, maka kita masih, masih diperbolehkan karena enzimnya cuman sedikit sekali, gitu. Jadi, jangan sampai nanti saya bilang aman dikonsumsi, lalu menggunakan ekoenzim dalam jumlah yang lebih dari yang disarankan ini tadi, gitu. Jadi kalau pakai ekoenzim ataupun classic enzim, ini tadi cukup 1 tetes, cuman kalau bedanya, classic enzim ini bisa diminum dengan porsi yang lebih banyak dibandingkan kalau kita menggunakan ekoenzim. Contohnya, kalau pagi hari bangun tidur kita minum 1 gelas air, kita campurkan dengan 1 sendok classic enzim, itu boleh. Seperti kayak kita minum cuka apel. Nah, sama, kayak gitu. Tapi kalau ekoenzim ini tetap cukup 1 tetes aja untuk air yang sangat banyak, tidak boleh lebih, gitu. Oke, berarti memang cara menggunakan enzim sebagai penjernih air itu nggak perlu banyak-banyak sebenarnya ya, Ya, Neng, ya. ya, Cukup, 1 tetes aja tadi kita pakai, enzim buah, klasik enzim, dan pilihan terakhirnya itu pakai ekoenzim jika kita itu nggak punya enzim buah dan atau klasik enzim ya, Neng, ya? ya, itu kalau untuk dikonsumsi ya, Oke, gitu. kalau untuk dikonsumsi. Nah, misalnya nih, dari air keran langsung dicampur dengan, enzim, itu kalau diminum harus dimasak dulu berarti ya, Neng, ya? Ya, tetap harus dimasak. Tetap harus dimasak dulu berarti, karena itu kan, air masih mentah ya, Neng, ya? Iya, betul. Oke. Nah, berarti fungsi dari, enzim buah dan klasik enzim untuk pelihara air, mungkin fungsinya sama ya, Neng, ya? Sama, untuk Sama. meningkatkan kualitas air. Oke. Nah, tadi, juga sudah dijelaskan oleh Neng Betty, masalah ya yang sering terjadi mungkin, ada 3, munculnya lumut, terus munculnya molekul atau endapan ya, Neng, ya? Pola-polan Nah, ya, iya betul. Nah, untuk, apa namanya, apa sih fungsi dari enzim pada air, Neng? Selain untuk, mungkin untuk apa ya, menjernihkan atau supaya air itu baik, selain itu apa, Neng? Mungkin ada fungsi tersendiri dari, enzim buah sendiri, klasik enzim sendiri, dan ekoenzim itu sendiri gitu? dia sifatnya juga sebagai disinfektan sih sebenarnya ya. Jadi dia akan mengeliminasi bakteri-bakteri yang tidak baik, seperti itu. Oke, luar biasa banget ya teman-teman Ya, ya dan, ternyata kita sudah di penghujung acara ya teman-teman ya. Yuk mari untuk teman-teman follow dan kunjungin Instagramnya @bettykusumawardani ya teman-teman ya. Dan terima kasih banyak nih buat Neng Betty yang sudah berkenan mengisi webinar malam hari ini dengan sangat keren dan mantap sekali penjelasannya dan sangat jelas sekali. Terima kasih juga antisipasinya untuk teman-teman semua dan oke nih buat teman-teman, kita masih ada 1 sesi lagi besok ya di ya, Telegram jam 10 sampai jam 11 siang. Jadi jika masih ada pertanyaan yang mungkin, belum sempat disampaikan, besok bisa disampaikan langsung di Telegram ya Neng Betty ya? ya, monggo silahkan. Dan buat teman-teman nih yang lagi cari produk-produk pecah belah nih yang aman, terpercaya dan berkualitas ya, ayo selalu kunjungin dan ikutin marketplace-nya kita yang ada di Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, Lazada, Blibli dan Bukalapak lainnya. Dan buat teman-teman nih yang mau mengunjungi website kami juga boleh banget. Silahkan kunjungi di www
@soebiantik.shop dan selalu ikutin nih live streaming-nya yang ada di Shopee dan ada di TikTok ya, teman-teman ya. Dan terima kasih nih teman-teman semuanya untuk Neng Betty, terima kasih sekali ya Neng ya. Sama-sama. Oke semuanya, sehat dan cantik bersama Sufianti.